Letak geografis Kabupaten Puncak Jaya berada di kawasan Pegunungan Tengah Provinsi Papua dengan ketinggian antara 500 sampai dengan 4.500 meter di atas permukaan laut. 95% wilayah Kabupaten Puncak Jaya merupakan wilayah yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung dengan struktural tanah yang berbatu-batu dan hanya kurang lebih 5% yang merupakan dataran rendah, yaitu Distrik Fawi dan Torere. Kabupaten Puncak Jaya terkenal dengan Sungai Yamo dan Membramo yang menjadi sumber kehidupan dan kesuburan di Puncak Jaya. Pendapatan domestik regional bruto atau PDRB per kapita harga berlaku tahun 2017 Kabupaten Puncak Jaya adalah sebesar 51,9 juta. Adapun tahun 2018 dan 2019 adalah sebesar 56 juta. Selama wabah Puncak Jaya mengalami penurunan diakibatkan melesutnya aktivitas perdagangan akibat pembatasan aktivitas manusia masuk dan keluar wilayah Puncak Jaya pasca lockdown tersebut. Kota Mulia, bahasa Lani, Damal, dan Airo diawali dengan pembentukan kantor pembantu Bupati Wilayah Mulia yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah pembentukan Kabupaten Jayawijaya, Paniai, dan Nabire. Penduduk Kabupaten Puncak Jaya terdiri atas suku-suku asli yang mendiami kawasan Pegunungan Tengah yang terdiri dari suku Lani, suku Damal, suku Dawa, suku Wano, suku Nduga, suku Turu, dan suku pendatang lainnya antara lain Nusantara yakni Jawa, Bugis, Makassar, Toraja, Maluku, Batak. Menurut catatan sejarah, ternyata pembentukan kantor pembantu Bupati Wilayah Mulia telah melalui proses panjang. Bahkan, nama Puncak Jaya adalah identik dengan Puncak Kartens yang sudah dikenal sebelum bangsa Indonesia merdeka. Ekspedisi ilmiah terus dilakukan oleh para ahli dari dunia barat dan pada bulan April 1937, pilot FG Wiesel menemukan gugusan danau di kawasan Pegunungan Tengah bagian barat. Padahal sebelumnya kawasan ini sama sekali belum dikenal, bahkan di peta bumi ditandai dengan warna putih. Pilot Wiesel waktu itu terbang dari Serui ke Aika yang terletak di pantai selatan New Guinea untuk kepentingan perusahaan NNGPM, yakni sebuah perusahaan pertambangan pemerintahan Belanda. Pilot muda yang menyandang pangkat Letnan 2 Angkatan Laut Kerajaan Belanda ini tercengang ketika pertama kali melihatnya. Untuk memastikan penemuan pilot Wiesel tersebut, maka pada bulan September 1937 dimulailah ekspedisi yang dipimpin langsung oleh asisten residen Fak-Fak Dr. J.W. Kator. Dari hasil ekspedisi ini, akhirnya pemerintah Hindia Belanda memutuskan membuka pos pemerintah di Enarotali pada tanggal 10 November 1938. Pos pemerintah Belanda di Enarotali ini dipimpin oleh Dr. J.F. Sutreheim. Pada tanggal 1 Mei 1963, kekuasaan atas wilayah Irian Barat diserahkan dari UNTEA kepada pemerintah Republik Indonesia, di mana wilayah Komisariat Sentral Bergland diubah menjadi Kabupaten Administratif Pegunungan Jayawijaya dan berkedudukan di Wamena. Kemudian, dengan surat keputusan Perdana Menteri RI nomor 120/PM tahun 1965 tanggal 23 November 1965, Kabupaten Administratif Pegunungan Jayawijaya dimekarkan sebagai berikut. Daerah-daerah yang masuk wilayah kepala pemerintahan setempat atau KPS Paniai dan KPS Tigi dijadikan Kabupaten Administrasi Pegunungan Jayawijaya bagian barat dan berkedudukan di Enarotali. Selanjutnya diangkat Bupati Kabupaten Administrasi Pegunungan Jayawijaya bagian barat yang pertama yaitu Komisaris Polisi Dr. Andos R. Sukandar Surajotanojo diangkat dengan surat keputusan Gubernur Provinsi Irian Barat nomor 66/ID/65 tanggal 8 Desember 1965. Pembagian wilayah pemerintahan Kabupaten Administrasi Pegunungan Jayawijaya bagian barat selanjutnya sebagai berikut.
1. KPS Nabire meliputi Distrik Nabire, Distrik Napan, Distrik Yaur. 2. KPS Tigi meliputi Distrik Tigi, Distrik Kamu, Distrik Mapia, Distrik Uapa. 3. KPS Paniai meliputi Distrik Paniai Timur, Distrik Paniai Barat, Distrik Aradide, Distrik Homeo, Distrik Sugapa. 4. KPS Ilaga meliputi Distrik Ilaga, Distrik Beoga. 5. KPS Mulia meliputi Distrik Mulia, Distrik Ilu, Distrik Sinak. Dalam perkembangan selanjutnya, Kabupaten Administratif Pegunungan Jaya Wijaya bagian Barat berubah nama menjadi Kabupaten Administratif Paniai dan kemudian berubah status menjadi daerah otonom dengan nama Kabupaten Daerah Tingkat 2 Paniai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonom dan Kabupaten Otonom di Irian Barat. Satuan Wilayah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Paniai sampai dengan tahun 1973 terdiri atas 5 wilayah KPS, 16 distrik, dan 658 kampung. Dalam tahun 1974, pembentukan wilayah kecamatan mulai dilaksanakan secara bertahap guna peningkatan pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Pemerintah memperpendek rentang kendali pemerintahan dengan jalan membentuk lembaga pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Paniai di Mulia dan Enarotali serta pembentukan beberapa perwakilan kecamatan di kawasan pemukiman penduduk yang jauh terpencil dan sulit dijangkau. Kantor pembantu Bupati di Mulia dibuka tahun 1985. Pejabat pertama adalah Dr. Andos Ruben Ambrau yang menjabat selama 7 tahun, dari tahun 1985 sampai dengan 1992. Kemudian diganti oleh Dr. Andos AMS Ardiwinata dari tahun 1992 sampai dengan 1995, dan terakhir Dr. Andos Marten Talebong dari tahun 1995 sampai dengan 1996. Sementara itu, perwakilan Kecamatan Mulia di Fawi ditingkatkan menjadi kecamatan definitif dan camat Fawi yang pertama adalah Saudara Vitalis PK. Cikal bakal pembentukan Kabupaten Administratif Puncak Jaya ini tidak terlepas dari sejarah panjang tentang pembentukan kantor pembantu Bupati Wilayah Mulia. Sebab wilayah-wilayah yang dicakup adalah semua kecamatan yang berada di bawah wilayah pembantu Bupati Mulia. Suatu kenyataan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Paniai terletak di kawasan Pegunungan Tengah dan hanya sebagian kecil kawasan pesisir, memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, terutama keterbatasan sarana prasarana serta mahalnya biaya transportasi udara yang merupakan alternatif tunggal, karena kondisi sarana prasarana transportasi darat benar-benar nihil pada saat itu. Sebaliknya, aparatur pemerintah di tingkat lapangan sering pula kewalahan dengan kondisi keterbatasan dana operasional yang dikucurkan pemerintah tingkat atas. Pada tanggal 13 Agustus 1996, pemerintah pusat mengambil suatu keputusan yang sangat strategis, yaitu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang pembentukan Kabupaten Administratif Puncak Jaya, Kabupaten Administratif Paniai, Kabupaten Administratif Mimika, dan perubahan nama dan pemindahan ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat 2 Paniai di wilayah Provinsi Daerah Tingkat 1 Irian Jaya. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tersebut telah melahirkan 3 anak bungsu dari Provinsi Daerah Tingkat 1 Irian Jaya di wilayah Pegunungan Tengah, yaitu Kabupaten Administratif Puncak Jaya di Mulia, Kabupaten Administratif Paniai di Enarotali, dan Kabupaten Administratif Mimika di Timika. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996, selanjutnya diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Kemudian pada tanggal 8 Oktober 1996,
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia M. Yogi S. Mehmet atas nama Presiden Republik Indonesia meresmikan pembentukan Kabupaten Administratif Puncak Jaya, ditandai dengan penandatanganan prasasti bertempat di Stadion Mandala Jayapura. Secara administratif, pemerintahan Kabupaten Administratif Puncak Jaya pada saat itu terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Beoga, Kecamatan Mulia, Kecamatan Ilaga, Kecamatan Ilu, Kecamatan Sinak, dan Kecamatan Fawi, dan 102 desa. Pada saat yang sama, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia sekaligus juga mengambil sumpah janji Saudara Dr. Andes Ruben Ambrau sebagai Bupati Kabupaten Puncak Jaya yang pertama. Atas dasar itulah maka tanggal 8 Oktober telah menjadi momentum sejarah yang tidak dapat dilupakan sehingga setiap tahun diperingati sebagai hari jadi atau hari ulang tahun Kabupaten Puncak Jaya. Sejarah tetap mencatat bahwa Dr. Andes Ruben Ambrau adalah Bupati Kabupaten Puncak Jaya yang pertama. Kota Mulia merupakan ibu kota Kabupaten Puncak Jaya dan merupakan kota terdingin di Indonesia. Kendati demikian, Puncak Jaya juga adalah kabupaten dengan indeks kemahalan konstruksi kedua di Indonesia setelah Kabupaten Puncak, yang merupakan pemekaran dari Puncak Jaya. Moto Yabu Erwok, mari sama-sama dengan semangat gotong royong dan penuh cinta kasih tanpa ada perbedaan suku, agama, dan ras, untuk membangun Kabupaten Puncak Jaya menuju ke puncak kejayaan bagi seluruh rakyatnya pada Perda Kabupaten Puncak Jaya nomor 3 tahun 2002. Moto ini tercantum dalam logo lambang daerah Kabupaten Puncak Jaya yang digagas pertama kali Bribda Ngatman dan disempurnakan oleh Panitia Sayembara Lambang Daerah Kabupaten Puncak Jaya dan disahkan oleh Bupati Puncak Jaya Dr. Andes Eliezer Renmaur pada tanggal 10 Mei 2002. Luas wilayah Kabupaten Puncak Jaya adalah 6.477 km persegi. Batas wilayah Kabupaten Puncak Jaya sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Membramo Raya, sebelah selatan adalah Kabupaten Puncak dan Lani Jaya, sebelah barat Kabupaten Puncak, dan sebelah timur adalah Kabupaten Tolikara. Terdiri dari 27 distrik dan 302 kampung dan 3 kelurahan. Jumlah penduduk Puncak Jaya 219.128 jiwa, terdiri atas laki-laki 118.256 jiwa, serta perempuan 100.872 jiwa, dengan perbandingan persentase laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Kota Mulia adalah merupakan salah satu destinasi pekabaran Injil oleh misionaris Gidi pertama kalinya di wilayah pegunungan wilayah adat Lapago. Pada bulan Agustus 1958, 3 orang UFM, Ralph Maynard, Bert Power, dan Leon Dillinger berjalan kaki dari Karubaga menuju ke daerah Yamo, membuka lapangan terbang di Mulia. Dengan dibukanya lapangan terbang pertama kalinya, Kota Mulia juga menjadi salah satu pusat penginjil dengan dibukanya Sekolah Alkitab Mulia yang menjadi ikon wisata rohani Pegunungan Tengah Papua hingga saat ini. Profil Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Puncak Jaya. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dibentuk berdasarkan Perda nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah dan juga PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Puncak Jaya nomor 21 tahun 2016 tanggal 8 November 2016. Struktur organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah dalam pembinaan dan pelaksanaan tugas khususnya di bidang kearsipan dan perpustakaan daerah. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Puncak Jaya adalah Bapak Kamos Kokoya SPD dengan jumlah staf 26 orang. Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Puncak Jaya terakhir kali adalah salah satu program dan kegiatan utama pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, yakni
BIMTEK Pengelolaan Arsip Dinamis untuk mengumpul simpul jaringan tahun 2022 bekerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia. Puncak Jaya merupakan salah satu kabupaten di Pegunungan Tengah yang memiliki tingkat geografis terdingin di Indonesia dan memiliki topografi pegunungan yang menghadirkan potensi wisata pegunungan yang eksotik. Di antaranya adalah Pos Merah Putih yang merupakan salah satu spot unggulan bagi masyarakat ataupun wisatawan yang datang ke Kabupaten Puncak Jaya bagi mancanegara maupun turis lokal. Sekolah Alkitab Mulia merupakan salah satu tempat wisata yang disukai wisatawan dikarenakan kompleks sentra pendidikan dan penginjilan Gidi masih mempertahankan estetika rumah adat Honai yang etnik dengan taman yang tertata rapi dan juga masih ada rumah misionaris pertama Pendeta Dillinger yang masih terawat hingga saat ini. Selain itu, ada juga estetika rumput Mei yang bersemi setiap bulan Mei di setiap tahunnya yang terletak di Jalan Poros Sanoba, Distrik Gurage. Puncak Jaya juga memiliki hilir sungai yang panjang dan merupakan spot untuk melakukan aktivitas arung jeram. Tradisi Sukulani turun-temurun dalam memeriahkan suatu agenda atau kegiatan apapun dilakukan dengan tradisi bakar batu. Bakar batu biasanya dilakukan di lapangan terbuka dengan sebelumnya mengumpulkan sejumlah batu dan kayu bakar. Batu yang setelah dibakar dimasukkan ke dalam kolam yang telah digali. Selanjutnya dialas menggunakan daun ilalang dan diisi daging, sayur, dan umbi-umbian yang siap dimasak. Setelah itu ditutup sampai asap membumbung tertanda ibadah upacara acara siap dimulai. Setelah masak, kolam dibuka dan makanan dibagikan secara berkelompok dengan adil dan merata. Di samping itu ada juga salah satu ikon dan spot terbesar Kabupaten Puncak Jaya yang merupakan tempat awal penampakan Roh Kudus sehingga dijadikan ikon wisata rohani dan didirikan monumen yang diberi nama Tugu Penampakan Roh Kudus Mulia. Kabupaten Puncak Jaya memiliki karakter tanah yang potensial untuk perkebunan dan pertanian. Tanah yang masih sangat alami dimanfaatkan oleh masyarakat guna menanam beberapa jenis tanaman subtropis, yakni ubi, singkong, jagung yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu komoditas utama masyarakat adalah nanas duri, minyak buah merah, dan kopi mulia yang menjadi produk brand Ambasador PON 20 Papua. Kopi mulia yang merupakan jenis Arabica salah satu jenis kopi yang sangat diminati karena memiliki aroma dan cita rasa yang khas. Kopi mulia Puncak Jaya diambil dari perkebunan rakyat kelompok binaan yang bebas pupuk dan pestisida yang telah diproses dan diakui oleh Asosiasi Kopi Indonesia atau SKOPI. Salah satu potensi Puncak Jaya adalah komoditas perikanan yakni budidaya ikan grass carp yang merupakan perkawinan silang antar ikan mujair dan lele serta komoditas ikan nila. Melalui Dinas Pertanian dan Perikanan dilakukan budidaya di tambak dan menghasilkan 1 ton dalam 1 kali panen. Dari sektor kehutanan di bawah Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perkebunan membudidayakan salah satu komoditas unggulan yang sangat diburu sebagai salah satu suplemen daya tahan tubuh terbaik adalah sari minyak buah merah. Hasil pertanian berjenis pandan ini buahnya berwarna merah pekat dan berbulir. Setelah matang pohon, buah merah lalu di-steam atau di-press cook, lalu diekstrak sari buah merahnya lalu dikonsumsi. Kabupaten Puncak Jaya tidak memiliki pembangkit energi listrik yang bersumber dari non-terbarukan konvensional. Puncak Jaya memanfaatkan potensi listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan sudah sejak lama. Aliran sungai dan kali yang cukup deras dimanfaatkan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan membangun beberapa pembangkit listrik tenaga mikrohidro.
Sekitar 12 pembangkit dalam Kota Mulia dan sisanya tersebar di distrik terluar seperti Tinggi Nambut, Ilu, Dagai, dan sebagainya. Selain itu, Puncak Jaya juga menghasilkan energi alternatif yakni solar cell. Dalam kunjungan kerja Dirjen Kementerian SDM RI dilakukan penyerahan lampu tenaga surya hemat energi sebanyak 42.111 unit kepada seluruh masyarakat Puncak Jaya. Kawasan perdagangan dan jasa Kabupaten Puncak Jaya terletak di Pasar Sentral Mulia dan Sentral Nagalomuni Mulia, menyediakan ruang dan peluang bagi pengembangan sektor ekonomi dan bisnis publik dan masyarakat, khususnya orang asli Papua. Kawasan perdagangan dan jasa Pasar Sentral Mulia menyediakan bahan pokok berupa sembako, kelontong, dan barang kebutuhan lainnya. Sedangkan kawasan pasar tradisional Sentral Nagalomuni difungsikan oleh mama-mama Papua untuk memasarkan hasil bumi pertanian tradisional berupa sayur mayur, umbi-umbian, dan sebagainya. Selain itu, Bupati Puncak Jaya beberapa waktu lalu melakukan peresmian pasar serupa yang berkonsep perdagangan terpadu, kombinasi pasar umum dan tradisional di beberapa distrik Fawi, Muara, Dagai, dan Torere. Saat ini, Kabupaten Puncak Jaya belum memiliki kawasan perindustrian yang memadai dikarenakan potensi investasi dan peluang bisnis belum terbuka. Namun dengan dibukanya Pasar Sentral Mulia memberikan peluang bisnis bagi pedagang baru di Kota Mulia untuk membuka toko-toko di area tersebut. Hal ini terbukti dan dengan menjamurnya kompleks pertokoan secara signifikan di area pasar sentral tersebut. Hal ini menjadi potensi perdagangan untuk terus mengembangkan perekonomian di Puncak Jaya. Perindustrian masih bersifat home industry yang menonjol di antaranya pabrik tahu tempe, internet wifi, kerajinan tangan atau noken, dan sebagainya. Kabupaten Puncak Jaya melalui Dinas Pariwisata dan Olahraga yang bekerja sama dengan Dewan Kesenian Adat Puncak Jaya tengah mengembangkan potensi budaya dan adat berupa tari-tarian serta kerajinan tangan tradisional khas Puncak Jaya. Dalam beberapa kunjungan kerja tamu negara dan menteri serta agenda nasional sering dipertunjukkan tarian-tarian adat khas Puncak Jaya yakni wisisi dan tari perang Sukulani dengan koreografi yang menarik. Dalam Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya dinobatkan sebagai juara satu umum dari seluruh kontingen yang ada. Selain itu, melalui tim PKK juga mengembangkan pemberdayaan mama-mama Puncak Jaya berupa merajut pakaian, tas noken, topi, dan syal, dan lain sebagainya. Sampai saat ini, Kabupaten Puncak Jaya belum memaksimalkan potensi SDA yang ada. Namun, secara garis besar, beberapa perusahaan telah memanfaatkan SDA berupa batu-batuan dan pasir sebagai bahan material dasar pembangunan, yakni PT Modern Widya Technical sebagai salah satu tempat yang menyediakan batu ciping, pasir, dan kerikil. Kabupaten Puncak Jaya memiliki 37 sarana pendidikan, diantaranya 6 PAUD, 2 TK, 28 SD, 7 SMP, 2 SMA, dan 2 SMK. Selain itu, Puncak Jaya juga melakukan pembelajaran jarak jauh daring bagi mahasiswa Puncak Jaya, bekerja sama dengan Universitas Terbuka Jayapura melalui pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Dalam melakukan peningkatan sumber daya manusia, Kabupaten Puncak Jaya melalui sumber dana Otsus memberikan beasiswa kepada putra daerah untuk melanjutkan studi di beberapa kota di Indonesia dan luar negeri.
Selain itu juga melakukan dukungan pendidikan kepada profesi tertentu yakni dokter dan penerbangan sipil. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Puncak Jaya, persentase penduduk miskin di Kabupaten Puncak Jaya pada tahun 2019 35,71% atau 45.890 jiwa dan mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar 34,74% atau 46.070 jiwa. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 36% atau 46.390 jiwa. Hal ini dikarenakan dampak pandemi COVID-19. Dalam rangka memberikan santunan bagi keluarga kurang mampu yang masih berada di bawah garis kemiskinan melalui Kementerian Sosial RI, Kabupaten Puncak Jaya menerima bantuan sosial tunai tahun 2021 sebesar 85 miliar yang disalurkan kepada 56.270 kepala keluarga. Prestasi Kabupaten Puncak Jaya diantaranya adalah meraih predikat wajar tanpa pengecualian sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 2019, 2020, dan 2021 atas LHP oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Papua penyaluran dana desa terbaik tahun 2019, predikat keterbukaan informasi publik tahun 2015, Penghargaan Universal Health Coverage atas cakupan jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat untuk wilayah Papua dan Papua Barat dengan nilai melampaui 90% di tahun 2022 dan prestasi pembayaran Jamkesda selama 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2020 sampai dengan 2022. Dari aspek keamanan, Kabupaten Puncak Jaya sejak dari tahun 2017 berhasil mempertahankan situasi Kamtipnas yang kondusif hampir mendekati nol dari aksi kriminalitas kelompok bersenjata. Prestasi ini mendapatkan apresiasi dari Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Marsikal TNI Dr. Hadi Cahyanto SIP, bertempat di Hotel Sunny Garden Lake Sentani tanggal 27 Mei 2021 atas pendekatan secara humanis. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Puncak Jaya pada tahun 2020 meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Puncak Jaya atas dasar harga konstan 2010 mencapai 976,73 miliar rupiah. Angka tersebut turun dari 1 triliun lebih pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar minus 3,31%, menurun drastis jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 4,29%. Pertumbuhan ekonomi selama 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena pertumbuhan beberapa sektor menurun dari pertumbuhan tahun sebelumnya. Hal ini antara lain disebabkan karena tidak kondusifnya kondisi keamanan di kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Puncak Jaya. Pasokan barang dari kabupaten lain tidak bisa masuk ke Kabupaten Puncak Jaya akibat pandemi COVID-19. Kondisi ini berakibat pada kelangkaan beberapa barang dan menurunkan produktivitas beberapa sektor. Pembangunan infrastruktur perhubungan bertujuan memperlancar aksesibilitas dan membuka keterisolasian wilayah yang dapat meningkatkan kegiatan perekonomian wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur perhubungan jalan darat dan perairan sungai yang baik diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan sistem sarana dan prasarana tersebut secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan melalui peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam mewujudkan peningkatan mutu hidup, pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Kebijakan pembangunan transportasi diarahkan untuk mewujudkan suatu sistem jaringan transportasi yang terpadu dan dapat meningkatkan pelayanan lalu lintas barang dan orang dari daerah sentra produksi, kawasan-kawasan produktif menuju pasar maupun outlet serta membuka keterisolasian wilayah pada daerah terpencil. Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting dan memperlancar kegiatan perekonomian. Tersedianya jalan yang berkualitas akan meningkatkan usaha pembangunan khususnya dalam upaya mempermudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari suatu daerah ke daerah lain. Panjang jalan di seluruh wilayah Puncak Jaya pada tahun 2019 mencapai 85,00 km. Dari keseluruhan jalan tersebut, jalan yang sudah diaspal adalah sepanjang 3,30 km, sedangkan 79,80 km masih berupa jalan tanah. Jumlah kendaraan bermotor di Puncak Jaya tahun 2020 adalah 2.053 unit. Dari jumlah tersebut, 46 unit adalah mobil penumpang, 8 unit adalah bus, 145 unit adalah truk, dan motor sebanyak 1.854 unit.